Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa alhiqna bi ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi yang cerah hari Minggu. Ya. Jadi kita coba coba belajar membaca kitab Durusul Balaghah. Durusul Balaghah, kajian-kajian ilmu balaghah. Ini ta'alif 4 orang ulama, Hifni Nausif, Sultan Muhammad, kemudian Muhammad yang terang ini. Kalian nanti di bawah. Jadi langsung kita mulai halaman 45. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallifin. Ini muqaddimah para pengarang. Muallifin karena memang pengarangnya 4 orang. Nanti di ujung ada nama-nama pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasurat ibaratul bulaghai anil ihatati bima'ani ayatih. Segala puji bagi Allah yang terbataslah oleh ibaratnya para ahli balaghah dari meliputi dengan makna ayat-ayatnya Allah. Wa ajazat al-sunul fusahai an bayani bada'i masnu'ati. Dan lemahlah oleh lidah-lidah orang-orang yang fasih dari menjelaskan keindahan ciptaan-ciptaannya Allah. Wassalatu wassalamu ala man malaka tarafail balaghati itunaban wa ijazat. Bermula salat dan salam itu senantiasa tercurah kepada orang yang memiliki ia akan 2 tepi balaghah. Apa itu 2 tepi balaghah? Itnaban wa ijaban, itnab dan ijab. Ini bara'atul istihlal namanya. Jadi itnab itu bagian dari ilmu balaghah. Itnab artinya kan memanjang-manjangkan. Ketika membahas sesuatu ada yang perlu dibahas ditambah. Nah, ijab ini meringkaskan. Wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadihim ilal haqiqati majazat. Dan selawat dan salam kepada keluarganya Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi yang membuka oleh mereka dengan petunjuk mereka, atau yang membuka oleh mereka dengan terpetunjuknya mereka kepada hakikat. Akan apa mereka buka akan majaz. Kalimah. Wa ba'du fahadha kitabun fi fununil balaghati salasah. Sesudahnya basmalah, hamdalah dan sholah, maka bermula ini itu satu kitab pada menjelaskan pelajaran-pelajaran balaghah yang 3. Jadi kalau disebut balaghah biasanya masuk 3-3-nya ya. Ada bayan di sana, ada badi, ada ma'ani. Ketiga-tiganya disebut dengan balaghah. Maka bermula ini satu kitab pada menjelaskan pelajaran-pelajaran balaghah yang 3, sahlul manal, yang mudah mendapatkannya, qaribul ma'khad, dekat pengambilannya, bariun min wasmatit tatwilil mumilli, yang bebas dari sifat berpanjang-panjang yang membosankan. Nah, wa'aibil ikhtisaril mukhilli, lagi yang bebas dari aib meringkas yang mencacati, ianya meringkas. Artinya kata beliau ini satu kitab yang mudah untuk dipahami, dekat bahasanya, lepas, bebas dari nggak terlalu panjang-panjang yang membosankan. Karena ada kitab yang panjang banget hingga orang khususnya mubtadi jadi bosan ya. Kemudian kitab ini juga terbebas dari terlalu ringkas yang mukhilli, yang mencacati. Enggak terlalu ringkas juga sehingga isinya jadi kurang, enggak. Salakna fi ta'alifihi ashalat taratib. Kami tempuh dalam menyusunnya kitab akan semudah-mudah tertib. Yang paling mudahnya tartib. Jadi dalam bab balaghah kan ada aturannya, dimulai dari mana kan? Beliau ini mengambil tertib yang paling mudah. Pertama menjelaskan arti fasahah apa, arti balaghah apa dan seterusnya. Wa audhahal asalib. Kami tempuh dalam mengarangnya ini kitab akan yang paling jelasnya dari segala metode. Wa jama'na fihi khulasata qawaidil balaghah, dan kami kumpulkan di dalamnya kitab akan inti atau kesimpulan, ringkasan dari kaidah-kaidah balaghah, wa ummahati masailiha, dan dari pokok-pokok masalahnya balaghah.
Jadi beliau dalam kitab ini tidak membahas semua bidang balaghah memang, tapi beliau ngambil intinya saja sebagai perkenalan untuk mubtadi, kemudian yang pokok-pokok dari masalah balaghah. Wa tarakna ma la tamussu ilaihi hajatut talamizah minal fawaidiz zawaidi. Dan kami tinggalkan akan sesuatu yang tidak menyentuh kepadanya sesuatu oleh kebutuhan para santri, para murid. Kami tinggalkan akan sesuatu yang tidak menyentuh kepadanya oleh kebutuhannya para santri dari faedah-faedah yang lebih. Semua faedah berguna sebenarnya, tapi faedah-faedah yang kira-kira tidak langsung dapat diambil manfaat oleh si santri, beliau tinggalkan. Kalau kitab-kitab zaman dulu kan sambil membahas apapun tetap ada i'rabnya, ada pembahasan sarafnya sedikit kan. Nah, sehingga lagi belajar nahu misalkan udah ke saraf, atau lagi belajar nahu dialihkan ke mantek. Ini definisinya kurang jamek, kurang manik segala macam. Nah, itu faedah sebenarnya. Cuma kan nggak berkaitan dengan pelajaran yang sedang kita pelajari. Ya, hal yang seperti itu beliau tinggalkan. Kami tinggalkan sesuatu yang tidak menyentuh kepadanya oleh kebutuhan murid, yang tidak langsung diperlukan dari faedah-faedah yang tambahan. Wukufan inda haddil lazim, karena berhenti di sisi batasan yang mesti. Di batasan yang mesti, karena ini kitab balaghah berarti membahas khusus balaghah. Wa hirsan ala awqatihim an tadhi'a fi hilli muaqqadin. Dan karena sayang, karena kepengen ala awqatihim wa hirsan, karena kepengen menjaga di atas waktu-waktu mereka santri dari bahwa lenyap ianya waktu atau sia-sia ianya waktu fi halli muaqqadin, pada menguraikan yang berbelit-belit. Kalau terlalu panjang beliau kasihan katanya. Waktu para santri hingga habis di situ untuk mengurai satu hal yang berbelit seperti satu syair yang rumit banget, kan? Habis waktu kita. Wahirsan, karena kepengen kepada waktu-waktu mereka dari bahwa sia-sia ianya waktu dalam menguraikan yang berbelit-belit, au talkhisi mutawwalin, atau dari meringkas yang panjang, au takmili mukhtasarin, atau dari menyempurnakan yang ringkas. Fatamma bihi ma'a kutubid durusin nahwiyah sulamat dirasah. Maka sempurna dengannya ini kitab bersama kitab durusun nahwiyah. Oleh apa sempurna? Sulamud dirasa, oleh tangga-tangga kajian, oleh tangga pelajaran bahasa Arab. Fil madarisil ibtidaiyah, di sekolah-sekolah ibtidaiyah, wat tajhidiyah, dan tajhidiyah. Ini pengarang kitab ini juga telah mengarang kitab Durusun Nahwiyah. Nah, Durusun Nahwiyah, ada Durusus Sarafiyah. Jadi beliau nanti mensyaratkan untuk belajar kitab balaghah ini, walaupun balaghah kecil, minimal sudah membaca kitab Durusun Nahwiyah dan Durusus Sarafiyah. Itu minimal. Nah, karena di sini nggak dibahas nahu lagi. Karena nanti begini, salah satu penyebab tidak fasihnya kalimat, tidak fasihnya kalam, bertentangan dengan kaedah nahu, bertentangan dengan kaedah saraf. Jadi kalau kita nggak belajar nahu dan saraf, tentunya nggak paham kaedah-kaedah nahu dan saraf. Nah, ini memang kitab ini ditujukan kepada madaris, madrasah al-ibtidaiyah dan tajhidiyah. Ini di Al-Azhar diajarin di SD mungkin ya maksudnya ya. Wal fadlu fi dzalika kullihi lil amirainil kabiraini nublan, dan bermula keutamaan pada demikian seluruhnya. Keutamaan dalam beliau mengarang kitab ini. Bermula keutamaan dalam demikian seluruhnya demikian itu bagi dua orang amir yang besar keduanya, nisbah pinter ya. Ya, nubla pinter, cerdas. Wal insanainil kamilaini fadla, bermula keutamaan pada demikian seluruhnya itu milik bagi dua orang manusia yang sempurna keduanya, nisbah keutamaan. Nadiril ma'arif, yang memperhatikan segala pengetahuan, al mutajafi an mahadir raha, lagi yang jauh dari hamparan istirahat, jarang tidur maksudnya, suka belajar. Al mutajafi, tatajafa junubuhum anil madajid, ayat Quran kan, yang renggang dari ayunan istirahat, dari hamparan istirahat. Fi khidmatil bilad, yang dalam rangka melayani negeri. Al-waqifi, lagi yang berhenti atau yang mewakafkan. Fi manfaatiha, dalam manfaatnya negeri. Ala qadamil isti'dad, di atas kaki-kaki persiapan. Ini banyak majatnya di sini. Siapa beliau? Sahibil atufah, pemilik atufah ya. Pemilik kelembutan. Namanya Muhammad Zaki Basha.
wa wakiliha. Ini beliau maksudnya ini pemimpin negeri Mesir mungkin waktu itu, atau pemimpin kota. Dua orang pemimpin antara ketua dan wakilnya lah yang mendorong 4 ulama ini untuk mengarang kitab Balaghah. Itu maksudnya. Wa wakiliha, dan wakilnya Sahibil Atufah. Dzil ayadil bayda, yang mempunyai tangan-tangan yang putih, fi taqaddumil ma'arif, dalam kemajuan segala pengetahuan. Dzil ayadil bayda, yang mempunyai tangan yang putih maksudnya yang sangat berperan penting. Fi taqaddumil ma'arif, dalam memajukan pengetahuan-pengetahuan, nahwa siratil mustaqim, ke arah jalan yang lurus. Wa idarati syu'uniha, dan dalam mengatur persoalannya ma'arif, alal mihwaril qawim, di atas poros yang lurus. Mihwar poros. Siapa beliau? Sahibis sa'adah, pemilik kebahagiaan, Ya'qub Artin Basya. Fahuma alladzani asyara alaina biwad'i hadzal nidhamil mufid, maka bermula keduanya itulah dua orang. Asyara telah mengisyarahkan oleh keduanya kepada kami, biwad'i hadzal nizam, untuk membuatkan ini nizam ya. Ini susunan yang bermanfaat. Wasuluki sabili hadzal wad'il jadid, dan dalam menempuh jalan ini wada' yang baru, ini model yang baru juga boleh. Tahqiqan, untuk mewujudkan liraghaibi amiril bilad, untuk mewujudkan bagi keinginan pemimpin negeri, wa wali amriha, dan wali urusannya negeri, an-nasyi'i fi mahdil ma'arif, yang tumbuh ia dalam hamparan pengetahuan, al-arifi biqadariha, yang mengenal dengan nilainya, ketinggiannya, mujaddidi syahratid diyaril misriyah, yang memperbaharui kemajuan negeri Mesir, wa mu'aidi syabibatid daulatil muhammadiyatil alawiyah, lagi yang mengembalikan syabibah, yang mengembalikan semangat ya, atau ini syabibah kalau kita artikan muda, yang mengembalikan semangat negeri Muhammadiyah yang Alawiyah. Jadi Alawiyah beliau keturunan Sayyidina Ali. Siapa beliau? Maulana Al-Afkham Abbas Hilmi Basya As-Sani. Adamallahu su'uda ummati, semoga mengabadikan oleh Allah akan kebahagiaan umatnya, wa aqarra bihi uyunu alihi, dan menetapkan oleh Allah dengannya beliau akan uyuna, akan mata-mata dari keluarganya, warijalahu, dan lelaki-lelakinya, wasaira rakyati, dan semua rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Hifni Nasir Muhammad Diab Sultan Muhammad Mustafa Tammu. 4 orang pengarang kitab ini. Nah, itu ringkasnya begitu Ustaz Mukadimah. Intinya kitab ini untuk kelas tajhizi atau ibtidaiyah. Dan disyaratkan kita udah paham tentang nahwu sedikit-sedikit, tentang saraf juga sedikit-sedikit, nggak harus banyak. Nah gitu Ustaz mukadimahnya. Ini tahun berapa nih kitab ini ya? Ini baru Ustaz, baru. Oh, baru ya. 1.300 berapa ini di sampulnya? Ini model baru, jadi insya Allah mudah. Ini cetakannya tahun 1433, 10 tahun baru kan? 2012, masih hijau dan 2012 kan? 10 tahun. 10 tahun. Sekarang Ya, 2022. Ya. Darul Ibnu Hazm. Ada nomor telepon yang segala macam. Tinggal telepon minta kitabnya Ustaz. Ada juga. Hatif ya kan? Fak ada. Beirut Lebanon. Ada semuanya. Ini bisa dicari di webnya kan? Al-Mauqi' elektronik. Ya, web elektronik ada. Nah, itulah dia sepintas baru kita masuki dalam ilmu balaghah. Ini bagaimana caranya nih Ustaz baca. Coba gantian baca. Ini Ulumul Balaghah pertama. Bukan pertama, nama kitabnya Ulumul Balaghah ini. Baru isinya. Nah, nggak apa-apa sambil latihan baca juga Ustaz. Tafadhol. Oke, dari Lombok dulu, tunggu. Oke, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun fil fasahati wal balaghati. Al fasahatu fil lagati tumbi'u anil bayani wal zuhuri. Yuqalu afsahas sabiyyu fi mantiqihi idza bana wa zahara kalamahu. Wa taqa'u fil istilahi wasfan lil kalimati wal kalami wal mutakallimi. Al awwalu fa fasahatul kalimati
salamatuha min tanafuril hurufi wa mukhalafatil qiyasi wal qarabati. Fatanafurul hurufi wasfun fil kalimati yujibu thiqalaha alal lisani wa usran nutqi biha. Nahu az-zishu lil mawdi'il khashini wal hu'hu wal hu'hui libanat linabatin tar'ahul ibilu wan nuqahi lil ma'il adabi as-safi wal mustaziri lil maftuli. Oke, Ustaz. Sambil ngopi, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sambil ngudut juga, Ustaz. Siap, tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun fil fasahati wal balaghah. Muqaddimah pada menjelaskan fasahah dan balaghah. Apa perbedaan fasahah dan balaghah? Al-fasahatu fil lughati tunbi'u anil bayani wa dhuhur. Bermula kata fasahah pada bahasa itu menunjukkan ia fasahah tentang bayan. Terang, ya. Jelas wa dhuhuri dan terang. Jadi arti fasahah terang dan jelas. Itu secara bahasa. Contoh penggunaan kalimatnya yuqalu, dikatakan orang afsahas sabiyyu fi mantiqihi iza bana wa dhahara kalam. Fasihlah si sabi. Fasihlah anak kecil itu dalam bicaranya. Apa maksud fasihlah anak kecil itu dalam bicaranya? Iza bana. Bila jelas ia wa dhahara, teranglah oleh kalamnya. Bila jelas dan teranglah oleh kalamnya. Kalau dia udah ngomong terang, namanya afsah. Itu menunjukkan fasaha artinya bayan dhahara. Dalam Al-Quran banyak kan? Huwa afsahu minni lisanan, kata Nabi Musa. Huwa afsahu minni lisanan. Harun itu lebih fasih dari saya. Lidahnya, pengucapannya lebih fasih. Fasaha terang, jelas. Nah. Jadi orang yang ngomongnya nggak jelas namanya nggak fasih, Ustaz, secara bahasa kan? Sama kayak bahasa Indonesia ya. Wa taqa'u fil istilahi wasfan lil kalimati wal kalami wal mutakallimi. Dan jatuh ianya fasahah dalam istilah akan sebagai sifat bagi kalimat, bagi kalam dan mutakalim. Jadi dalam istilah fasahah ini bisa digunakan untuk 3. Kalimat, kalimatun fasihatun, kalimat yang fasih. Kalamun fasihun, kalam yang fasih. Mutakallimun fasihun, seorang pembicara yang fasih. 3-tiganya digunakan. Cuma nanti tentunya beda. Fasih satu kalimat apa syaratnya? Fasih satu kalam apa syaratnya? Fasihnya si mutakalim apa syaratnya? Semua ada ketentuannya. Cuma ada penggunaan. Artinya fasih itu secara umum berkaitan, fasah itu berkaitan dengan lafaz. Bukan dengan makna, lafaz. Tanpa melihat kepada makna. Ya, kalau balik nanti dilihat kepada maknanya. 1. Ini karena taka'u tadi jatuh ianya apa ya bahasa Indonesia ya. Ini kita jatuh kayaknya salah paham ya. Digunakan maksudnya. Jadi fasahah itu digunakan sifat sebagai kalimat, kalam dan mutakalim. Karena ada 3 ini, maka beliau menjelaskan satu-satu. Fasahatul kalimati salamatuha min tanafuril huruf wa mukhalafatil qiyasi wal gharabah. Maka bermula fasihnya kalimat itu selamatnya kalimat dari tanafur huruf, dari menyalahi kias, dari gharabah. Satu kalimat baru dianggap fasih harus 3 syaratnya. Yang pertama selamatnya kalimat, terbebas kalimat itu dari tanafuril huruf, dari saling bertolak belakang huruf-huruf itu. Tapi ini nggak usah diartikan sebenarnya. Tanafur aja. Tanafur bahasa kita huruf itu kayak saling menjauh atau saling mendekat karena ada syarat khusus nanti. Kalau arti tanafur, kalau orang itu
sesama teman ada masalah segala macam hingga renggang, itu tanafur. Ya. Selamatnya satu kalimat dari tanafur huruf. Nanti ada pembahasan tanafur apa? Dan dari menyalahi kias. Menyalahi kias di sini maksudnya kias nahu dan kias saraf. Yang mestinya idgham tapi kalimat itu tidak diidghamkan misalkan. Itu namanya menyalahi kias. Berarti satu kalimat yang mestinya diidghamkan tapi tidak diidghamkan itu namanya enggak fasih. Menyalahi kias. Nah, kias nahu dan kias saraf. Wal gharabah. Gharabah ini maksudnya qalilul isti'mal, jarang pemakaiannya. Lafaz yang jarang didengar orang, kita mengeluarkannya itu dianggap kurang fasih. Nah, tapi nanti ada penjelasan dong. Jadi untuk satu kalimat bisa disebut fasih selamat dari 3 syarat. Dari tanafur huruf, dari menyalahi qiyas, dan dari gharabah. Ini beliau menjelaskan. Fatanafurul hurufi wasfun fil kalimati yujibu siqalaha 'alal lisan wa 'usran nutqi biha. Maka bermula tanafurnya segala huruf-huruf itu satu sifat yang ada pada kalimat yang menyebabkan ianya sifat tersebut akan beratnya kalimat. Berat di atas lisan dan akan sukar mengucapkan dengannya kalimat. Itu arti tanafur. Tanafur itu satu sifat yang ada pada satu kalimat. Sehingga sifat itu menyebabkan berat untuk mengucapkan. Lidah kita berat untuk mengucapkan kalimat itu dan sukar untuk diucapkan. Nah, itulah tanafur. Cuma di sini terjadi khilaf para ulama. Ada enggak ketentuan khusus? Kenapa satu kalimat jadi berat? Dan kenapa satu kalimat jadi sukar diucapkan? Karena setiap orang kan beda-beda. Contoh dulu, nahwu dhishi lil maudhi'il khashin. Seperti kata dhishi digunakan untuk tempat yang kasar. Satu tempat yang kasar namanya dhishi. Ini dhishi ini susah diucapkan, tapi enggak semua orang. Ada sebahagian orang biasa aja, ada sebahagian orang susah. Jadi apa ketentuan khusus yang menyebabkan satu kata itu susah diucapkan? Nah, jadi para ulama ada 3 pendapat di situ. Pendapat pertama menyatakan kalau harokatnya terlalu dekat. Qaribul makharij. Harokat huruf-huruf itu terlalu dekat. Makhraj satu huruf terlalu dekat, itu sukar diucapkan. Nah, contoh misalkan bertemu hamzah ha'ain. A'a, alam ahad. Alam ahad kan ada hamzah, ada ain, ada ha itu makharijnya sama-sama huruf idhar semua. Jadi dekat makhraj itu menyebabkan jadi tanafur, susah. Tapi pendapat itu nanti dibantah. Buktinya dalam Al-Qur'an banyak yang seperti itu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam kan? Pendapat pertama itu. Artinya enggak disetujui seluruhnya, enggak berarti semua kalimat yang makhrajnya dekat itu jadi sukar. Buktinya Al-Quran ada. Al-Quran kan kitab paling fasih. Semua orang Arab mengakui Quran fasih. Bagaimana kita menyatakan kalau qurbul makharid, dekat makharid huruf jadi menyebabkan satu kalimat jadi enggak fasih? Dalam Al-Quran banyak. Ada pendapat kedua yang menyatakan ba'idul makharij. Antara satu huruf dengan huruf yang lain dalam satu kalimat itu makharidnya jauh. Jauh-jauh. Menyebabkan tanafur. Misalkan hala'a. Ya. Atau mala'a kan lam dan in jauh dia kalau in huruf idhar. Ulama juga membantah, oh enggak seperti itu, dalam Quran juga banyak kayak i'lam misalkan alima sama aja sama lama'a. Ya. Kemudian ada pendapat ketiga yang mu'tamad. Yang menyebabkan standar tanafur tidaknya satu kalimat itu zukus salim, perasaan yang salim ya. Jadi kita udah sering mumarasati kalamil Arab, udah sering bergaul, udah sering berbicara bahasa Arab. Orang yang normal seperti itu bagi dia susah enggak untuk mengucapkannya. Nah, kalau susah itu tanafur, kalau enggak susah ya enggak tanafur. Tapi nanti. Untuk orang Arab berarti tunggu ya. Orang Arab Untuk- ini untuk ilmu kita ini orang standarin, Arab. untuk kita standarnya susah semua tuh. Iya, kita mah biasa aja. Kita kan nggak tahu susah yang mana mudah kan. Orang bilang dhishi ya udah dhishi. Kenapa dhishi ini dianggap jarang ini? Karena dalam kamus juga jarang, Ustaz. Kamus-kamus zaman dulu ini jarang ditulis oleh ahli lughat dhishi. Ya, kamus sekarang udah ada. Kamus-kamus ma'ani udah ada. Dhishi artinya maudhi'il khashin. Contoh lagi. Hu' ya kan? Wal hu'i linabatin tar'ahul ibil. Dan seperti hu' bagi tumbuh-tumbuhan yang
memakan atau mengembala akarnya oleh onta. Tumbuhan yang dimakan oleh onta ada namanya hu. Ini kan harokat apa namanya makharijul hurufnya berdekatan Ustaz. Huruf idhar semua kan? Ha kha ain huwa hu. Nah, kita mah biasa kayaknya ya. Nah, pokoknya begitu kesimpulannya Ustaz. Ini dianggap berat ini. Lisan berat untuk mengucapkan. Penyebabnya bisa saja karena makharatnya dekat-dekat. Wan nukakhi lil ma'il azab, bagi air tawar as-safi yang bersih. Air tawar yang bersih ada nukah. Nah, ini namanya apa namanya tanafur. Wal mustasdiri lil maftul, dan seperti kalimat mustashzir, ini benar susah Ustaz. Mustashzir lil maftul, bagi sesuatu yang terbuka, fatala, terbuka, terlepas. Nah, itu Ustaz pertama. Jadi fasihnya satu kalimat itu terbebas dari 3 syarat. Dari tanafur huruf, mukhalafah qiyas, dari gharabah. Tanafur yaitu satu sifat pada kalimat yang menyebabkan susah untuk mengucapkannya, berat di lidah. Udah, gitu doang. Kemudian baru yang kedua, mukhalafah qiyas. Titik dulu Ustaz, bagaimana nih? Ada komentar, ada yang pengen menambah barangkali? Ya, ini tanafus ini untuk kan orang Arab tentu kan. Orang Indonesia juga kalau udah lama-lama jadi orang Arab Ustaz. Oh gitu ya. Fasih juga insya Allah. Buktinya banyak ulama Nusantara yang kaliber internasional kan. Ya. Soalnya orang Arab juga nggak boleh jadi standar sekarang. Orang Arab banyak pakai bahasa amiyah. Bahasa amiyahnya nggak masuk balalah di situ kan. Nggak Jadi diirab. kalau fasah kalimah ini tajwid yang berarti Tengku ya. Tajwid kan kita belajar itu makhrajal huruf. Iya, itu kan cara pengucapan yang baik. Kalau tajwid dibahas bagaimana cara mengucapkan huruf yang benar. Huruf itu dikeluarkan dari makhraj yang mana. Kalau fasah ini nggak melihat itu. Melihat huruf itu. Dalam satu kalimat ada 2 huruf misalkan kan. Yang susah untuk diucapkan. Walaupun sebahagian orang bisa mengucapkan. Jadi kalimat itu kan banyak pilihan. Ketika kita memilih satu kalimat yang hurufnya berdekatan atau pengucapannya susah. Kita gunakan kalimat itu untuk menyampaikan maksud hati kita. Itu disebut kalimat yang tidak fasih. Kalimat yang fasih kan kita gunakan kalimat yang mudah diucapkan, yang mudah dipahami oleh orang, kalimat yang sering digunakan di masyarakat. Supaya orang langsung paham. Itu maksudnya. Beda dengan tajwid. Tajwid kan memperbagus, belajar memperbagus pengucapan. Memperbagus ya kan? Walaupun hurufnya susah, tetap kita usaha untuk memperbagus. Nah, ini urusan tajwid tuh. Ya. Lanjut Ustaz, siapa lagi? Nah, udah mulai ada syairnya. Nah. Tafadhal Ustaz, siapa? Apa kelompok dulu? Ayo. Iya, kelompok. Habisin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada double suara, kenapa ya? Iya, ketahu. Tengku nggak bukan? Saya. Kenapa jadi? Buka dua-duanya kali HP sama laptop gitu enggak? Enggak. Udah hilang kan? Hilang kan? Udah hilang, udah. Oke. Wa mukhalifatul qiyasi kaunul kalimati ghairu jariyatin 'alal qanuni as-sarifi kajam'i buqin 'ala buqatin fi qaulil mutanabi fa iyyaku ba'dun nasi sayfan ladulatin fa bin nasi buqatul laha wa tubulu idil qiyasi fi jami'ihi lil qillati abawakin wa kamudadatin fi qawlihi inna baniya lali amun
zahadah malia fi sudurihim mim maudadah wal qiyasu mawaddatun bil idghami ya. Oke Ustaz, ini satu-satu dulu ya. Ya. Syukran Ustaz. Ya. Yang kedua mukhalafatul qiyas, ya kan? Satu kalimat baru dianggap fasih kalau bebas dari menyalahi qiyas. Wa mukhalafatul qiyasi kaunul kalimati ghairu jariyatin 'alal qanuni sarafi. Ternyata saraf doang enggak masuk nahwu. Dan bermula menyalahi qiyas itu keadaan satu kalimat itu tidak berlaku di atas undang-undang ilmu saraf. Dianggap mukhalafah qiyas, qiyas sarfi berarti. Aturan ilmu saraf seperti ini tapi kalimat yang digunakan juga justru menyalahi ilmu saraf. Itu dianggap enggak fasih. Contoh kajam'i buqin ala buqat. Seperti jamaknya kata buk di atas bukat pada ucapan seorang pensyair namanya Mutanabbi. Buk artinya trompet ya. Buk mestinya jamaknya abwaq. Nah, itu aturan jamak taksirnya ya. Ternyata bagian jamak itu masuk pembahasan ilmu saraf. Ya, buk mestinya jamaknya abwaq. Ini dijamak kepada bukat pakai jamak muannas. Ini namanya mukhalafah qiyas. Contoh penggunaannya Fa'iyyaku ba'dun nasi saifan lidaulah. Maka jika adalah sebahagian manusia itu pedang bagi satu negara, lidaulatin, fa'fin nasi buqatun lah. Maka dalam kelompok manusia itu ada trompet-trompet untuknya daulah. Corong ya namanya, corong penguasa kan trompet. Corong penguasa berarti orang yang selalu menyampaikan atau buzzer ya, menyampaikan apa yang disampaikan oleh penguasa. Maka jika adalah sebahagian manusia itu pedang, pembela bagi satu daulah, maka sabit dalam kelompok manusia itu ada trompet-trompet untuknya daulah dan tubul. Tubul itu apa namanya? Tambu, apa namanya? Itu. Gendang ya, yang selalu mendendangkan suara penguasa. Yang jadi contoh di sini bukat. Idzil qiyasu fi jam'ihi lil qillati abwaqun. Karena bermula qiyas pada jamaknya buk, bagi jamak qillah maksudnya, bukan jamak kasrah, itu abwaq. Bukon bukani abwaq, ini bukat. Nah, ini namanya ghairu fasih. Kalimatun ghairu fasih. Kalimat yang tidak fasih. Contoh pertama. Contoh kedua yang menyalahi qiyas sarfi lagi kamaudadatin fi qauli. Seperti kata maudadah dalam ucapannya Mutanabbi. Inna baniya lali amun zahada. Sesungguhnya anakku itu sungguh seorang yang malang lagi yang zuhud. Malia fi sudurihim. Tidaklah bagiku dalam dada-dada mereka min maudadah dari kasih sayang. Maudadah. Aturannya mawaddah. Wal qiyasu mawaddatun bil idgham. Bermula qiyas itu mawaddah dengan idgham. Ketemu dua huruf kan. Mawaddah diidghamkan. Tapi ini Mutanabbi membacanya maudadah. Nah, maudadah ini menyalahi aturan saraf namanya enggak fasih. Nah, itu Ustaz. Nah, dari sini kita tahu bahwa untuk belajar ilmu balaghah harus khatam dulu ilmu saraf. Mestinya seperti itu kan? Nah, begitu ketemu maudadah kok ada dua huruf yang sejenis enggak diidghamkan ini. Aturan kiasnya dalam qawaidul i'lal kan diidghamkan. Oh, berarti ini enggak fasih nih. Nah. Ilal itu bagian daripada ilmu saraf itu ya? Iya, qawaidul i'lal. Qawaidul i'lal itu bukannya karang orang Indonesia itu. Enggak apa-apa, tapi kan ilmu Arab juga Ustaz. Cuma beliau mengumpulkan untuk menjelaskan ke kita. Artinya orang Arab jauh sebelum ada kitab sudah menggunakan kaedah-kaedah i'lal tersebut. Sama kayak fa'il marfu' Ustaz. Siapapun pengarangnya, orang Arab Badu itu yang fasih-fasih, mereka fa'il tetap marfu'. Udah bawaan begitu. Maksudnya i'lal itu kalau untuk orang Arab udah otomatis gitu nengko. Ya. Gitu. Ya. Orang Arab selalu mengatakan qala. Kan kita diajarkan cara belajar bahasa Arab kan. Kok bisa jadi qala sih? Nah, kan dibahaslah asalnya qawala kan, fathah sebelum alif. Wow,
Dirubah jadi qala gitu. Sudah 2 ya. Untuk fasihnya satu kalimat terbebas dari pertama dari apa namanya tanafur, kemudian dari menyalahi kias, ketiga dari gharobah. Ini pembahasan ketiga tentang gharobah. Nah ini tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kecil suaranya. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal gharabatu kaunul kalimati ghairu zahir. Enggak kedengaran, kenapa ya? Iya. Kedengar, Ustaz? Nggak kedengaran. Handsetnya Ustaz mungkin kurang masuk. Wal gharabatu udah, Ustaz. Ya, udah. Wal gharabatu Cabut headsetnya. kaunul kalimati ghairu zahiratil ma'na nahwu takakka'a bima'na ijtama'a wa franqa'a bima'na insarafa wa lahumma bima'na ishtadda. Oke, Ustaz. Oke dulu. Nah, syukran Ustaz. Cuma dikit doang tapi nggak apa-apa dah. Yang ketiga wal gharabah. Kayaknya tengku Anut. Kenapa Hidup ya saya ada nggak dua. ngapa-ngapain? Ada hidup. Nah, udah tuh. Apa Hidup yang hidup? speakernya 2 gitu. Ada speakernya 2 di sana tuh. Udah tuh. Udah. Nah, harus di-mute 1. Wal gharabatu kaunul kalimati ghairu dhah. Nggak bisa masuk katanya. Kenapa? Kenapa nggak bisa masuk? Ustadz Sapwan mau masuk nggak bisa. Nggak masalah, bisa di WA-nya tuh. Bisa juga jaringan dia tuh. Ya, bukan salah ini kali ya. Nah, Bukan salah kita berarti ya. Salah ada di pihak lain. Wal gharabatu kaunul kalimati ghairu dhahiratil makna. Bermula gharabah itu keadaan satu kata itu enggak zahir maknanya. Jarang pemakaian. Enggak zahir. Contoh takakka'a. Bimakna ijtama'a. Takakka'a maknanya ijtama'a berkumpul. Dan seperti ifranqa'a dengan makna insarafa. Berpaling. Watlahomma dengan makna ishtadda. Kan ada syair Arab Ustaz. Pernah dengar enggak? Lima takakkatum alayya katakaku ikum ala dhi jinnah ifranqi'u anni. Ya. Lima takakkatum alayya. Kenapa kalian berkumpul kepadaku? Katakaku ikum ala dhi jinnah. Seperti berkumpulnya kalian terhadap orang gila. Ifranqi'u. Pergilah kalian semuanya. Ya, itu pensyairnya lupa, itu di kitab Jawahirul Balaghah, di kitab-kitab lain ada contohnya begitu. Nah, itu contoh penggunaan yang gharabah, kalimat aneh. Itu ketiga-tiga kalimat dalam syair itu aneh semua. Nah, tapi nah itu dianggap kurang fasih ya. Ada orang yang nggak paham maksudnya. Kita lihat kamus juga jarang adanya. kalau di syair sengaja kali itu. Iya, ini syair kan bebas kan. Justru pengen yang aneh-aneh kalau pensyair. Tapi itu tidak fasih. Ya, nggak apa-apa, nggak fasih juga kan. Tapi syairnya masih dihafal orang jadi syawahid sekarang kan. Contoh, nggak fasih, tapi tetap diingat. Nah itu Ustaz. Itu syair itu melekat banget itu, sering di pesantren. Nah, Ustaz juga harus hafal Ustaz. Lima takakkatum alayya katakaku ikum ala dhi jinnah ifranqi'u. Susah tuh, nggak pasti, susah ngapalnya. Itu. Itlahomma dengan mana ishtadda. Nah, itu selesailah kita dengan fasihnya satu kalimat. Udah. Jadi fasih itu sifat bagi tiga kan? Kalimat fasih, kalam fasih, mutakalim fasih. Kalimat fasih bebas dari tiga. Dari tanafur kalimat, dari mukhalafah qiyas, dan dari gharabah. Nah, ini kita hafal kan? Udah, selesai. Nah, ini Ustaz Nurdin nih, fasahatul kalam Ustaz Nurdin. Baru masuk nih tadi. Oh iya. Nggak tahu. Oke.
Ayo, siapa lagi? Fasahatul kalam. Ustaz. Tafadhal. فصاحة الكلام سلامته من تنافر الكلمات مجتمعة ومن ضعف التأليف ومن التأكيد مع فصاحة كلماته. فالتنافر وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان وأثر النطق به نحو في رفع عرش الشرع مثلك يشرع وليس قرب قبر حرب قبر كريم متى أنبحه والورى معي وإذا ما لمته وحدي. ضعف التأليف كون الكلام غير جار على القانون النحوي المشهور الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة في قوله جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى بنمار. والتعقيد Cukup dulu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, fasahatul kalam. Wa fasahatul kalami salamatuhu min tanafuril kalimat mujtami'atan. Bermula fasahnya kalam, itu selamatnya kalam dari tanafur kalimat-kalimat, hal keadaan kalimat itu yang terkumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedikit gangguan. Bermula fasahah kalam itu selamatnya kalam dari tanafur kalimat-kalimat, hal keadaan kalimat itu yang terkumpulkan. Artinya, yang dianggap kalam fasih itu kalimat-kalimatnya enggak tanafur. Walaupun kalimatnya fasih, satu kalimat doang fasih, satu kalimat doang fasih. Tapi ketika digabungkan kadang jadi susah untuk diucapkan. Nah, itu namanya kalam yang enggak fasih. Karena kalam kan terdiri dari beberapa kalimat. Jadi baru satu kalam dianggap fasih ketika kalam itu terbebas dari tanafur kalimat-kalimat yang ada dalam kalam ketika kalimat itu terkumpul. Wa min dha'fit ta'lif, dan kalam itu selamat dari lemahnya susunan. Lemah susunan maksudnya tidak mengikuti pendapat yang kuat dalam susunan nahwu misalkan. Yang aturannya di tempat itu harus dahulukan mubtada misalkan. Malah ditakhirkan mubtada kan. Jadi kurang fasih nanti. Nah. Wa minat ta'kid, dan selamatnya kalam dari berbelit-belit. Nah, nanti ada ta'kid apa? Ma'a fasahati kalimatihi, bersama fasih segala kalimat-kalimatnya kalam. Kalimat-kalimat untuk terbentuknya satu kalam, kalau dipisah memang fasih. Tapi ketika digabungkan jadi satu kalam, jadi tanafur, susah diucapkan. Susunannya lemah menurut ilmu nahwu. Nah, itu namanya kalam yang tidak fasih. Harus bebas dari semua ini baru disebut kalam ya fasih. Beliau menjelaskan. Fatanafuru wasun fil kalami yujibu siqalahu 'ala lisan wa usran nutqi bihi sama. Maka bermula tanafur pada kalam, itu sifat pada kalam yang menyebabkan ianya sifat akan beratnya kalam di atas lidah dan akan sukar mengucapkan dengannya kalam. Karena kalam berarti terdiri dari beberapa kalimat. Tanafur kalam yaitu satu sifat yang ada dalam kalam menyebabkan kalam yang panjang itu susah, berat untuk diucapkan, susah untuk diucapkan. Contoh, fi raf'i arsy syar'i misluka yashra'u. Ini artinya sebenarnya nggak terlalu penting ya. Dalam mengangkatkan arsy syara' bermula sepertimu itu masuk ya. Jadi di sini raf'en doang fasih, arsyin doang fasih.
Mislu fasih yashra'u fasih. Kalau dipisah. Tapi ketika digabungkan dalam satu kalam, bertemu huruf yang sama terus-menerus. Nah, ini jadi berat nih. Raf'i arsy syar'i mislu ka yashra'. Nah, jadi berat. Nah, ini contoh tanafur dalam kalam. Jadi satu kalam baru dianggap fasih, nggak ada tanafur seperti ini. Ya. Baru kita mengucapkan in udah in lagi ya. Raf'i arsy syar'i. Habis cin lagi ya. Contoh lagi. Walaisa qurba qabri harbin qabru. Nah ini kan rara mulu. Jadi kalau dipisah karbon doang, kaburun doang, harbun doang fasih. Jadi kalimat yang fasih saling bertemu juga bisa menyebabkan jadi kalam yang tidak fasih. Walaisa qurba qabri harbin, dan tidaklah di dekat kuburnya si harbin itu kubur. Nah ini panjang cerita di balik syair ini kan. Nah, yang penting ya ini lafadznya. Ini kurba ini khabar laisa, kaburun isimnya. Nah. Karimun mata amdahu. Bermula si karim. Kapan-kapan aku memuji akannya si karim, niscaya aku memuji akannya si karim. Wal wara ma'i, dan bermula manusia itu bersamaku. Jadi ya, nah ini. Wal karimun si karim, bermula si karim itu kapan-kapan aku memuji akannya si karim, mata amdahu. Kapan aku puji akannya, niscaya aku puji akannya, dan orang-orang juga bersamaku ikut memuji. Wa idza ma lumtuhu wahdi. Dan bila aku mencela akannya si karim, niscaya aku mencela akan dia sendiriku. Jadi bertemu amdahu ini fasih, amdahu fasih kan bertemu double dua kalimat kan? Jadi berat. Nah, itu maksudnya. Begitu juga lumtu. Nah, itu Ustaz. Wa dha'fut ta'lifi kaunul kalami ghairu jarin 'alal kanunin nahwiyil masyhur. Dan bermula lemahnya susunan kalam itu keadaan satu kalam itu ghairu jarin, tidak berlaku di atas undang-undang nahwu yang masyhur. Aturan nahwu pendapat yang sahihnya begini. Justru dia mengambil pendapat yang tidak masyhur. Namanya lemah ta'lif. Tapi kalau aturan nahwunya salah, itu nggak ada hitungan sama sekali. Nggak disebut nggak fasih, malah kalam nggak fasih, tapi kalam yang salah, kalam yang ghalat. Ini menurut ilmu nahwu sudah sesuai, cuma pendapatnya lemah, bukan pendapat masyhur. Itu namanya dha'fut ta'lif. Bermula maksud dengan lemah susunan kalam, keadaan satu kalam tidak berlaku di atas aturan nahwu yang masyhur. Dia pakai aturan nahwu yang tidak masyhur, tapi masih mengikuti aturan. Tapi kalau ada kalam yang tidak mengikuti aturan nahwu, itu nggak ada hitungan. Mana contoh yang menggunakan pendapat yang tidak masyhur? Kal idmari qabla dzikri lafdan wa rutbatan. Seperti mendomerkan. Kal idmar seperti menggunakan isim domer sebelum menyebutkan nisbah lafad dan nisbah derajat. Aturan dasar dalam ilmu nahwu, baru boleh kita menyebutkan isim domer, harus kita sebutkan marji'nya dulu secara zahir. Ada marji'nya, kemudian kita sebut domernya Ahmad, Ahmaduhu. Aku puji akannya si Ahmad. Jadi kita domerkan sesudah menyebutkan lafad marji'nya dan tingkatannya. Nih, ini rutbah kan ini berkaitan dengan nahwu juga kan. Ada aturan nahwu boleh domer kembali ke depan. Kalau memang derajatnya di belakang, tapi lafadnya doang. Itu yang dulu pernah kita bahas. Makanya di sini nggak kita bahas dulu. Jadi contoh yang lemah itu seperti membuatkan isim dhamir sebelum ada penyebutan marji'nya. Baik marji'nya secara lafad atau secara tingkatan. Fi qaulihi, pada ucapan seorang pensyair. Jaza banuhu abal ghailan an kibaren. Membalas oleh anak-anaknya Abu Ghailan. Membalas oleh anak-anaknya Abu Ghailan akan Aba Ghailan an kibarin ketika dia tua. Jadi banuhu ini kembali ke Aba Ghailan. Mestinya nggak boleh ini karena Aba Ghailan maf'ul. Maf'ul itu derajatnya tertakhir. Ini lafadznya juga tertakhir. Jadi kembali dhamir ke depan, pendapat yang masyhur nggak boleh.
aturannya jaza Aba Ghailan banuhu mestinya. Membalas akan Aba Ghailan oleh anak-anaknya. Hu kembali ke Aba Ghailan yang disebutkan sebelum Banu aturannya. Tapi di sini dibalik. Nah, ini namanya dha'fut ta'lif. Membalas oleh anak-anaknya Abi Ghailan akan Aba Ghailan an kibarin ketika tuanya. Wa husni fi'lin, dan tentang kebagusan perbuatan. Kama yujza sinimmaru. Sebagaimana dibalaskan akan sinimar. Ini juga nanti bisa jadi contoh ini. Di bab selanjutnya ini salah penggunaan maksudnya. Jadi sinimar ini nama seorang tukang bangunan yang sangat hebat. Sinimar ini apa namanya? Membuat satu bangunan untuk Nu'man, seorang penguasa. Ketika bangunan itu sudah selesai, Nu'man ini takjub, luar biasa, indah banget. Indah banget bangunannya. Sehingga balasannya si Sinimar ini dibunuh oleh Nu'man. Balasan terhadap kebaikan dia adalah membuat satu bangunan yang indah, dia dibunuh. Kenapa dibunuh? Supaya si Sinimar ini tidak membuat satu bangunan lain yang lebih indah untuk orang lain. Supaya bangunannya nggak ada tandingan. Ini namanya, sehingga si Sinimar ini jadi satu ungkapan, Ustaz. Kalau kita melakukan satu kebaikan, kemudian orang lain membalas ke kita dengan keburukan, bukan dengan kebaikan. Itu dalam bahasa Arab disebut jaza'uhu jaza'a sinimar. Jadi kata misal ya, jadi peribahasa. Ini balasannya seperti balasan sinimar. Kebaikan yang dia lakukan, keburukan yang dia dapatkan. Nah, tapi ini nggak apa-apa di sini. Nanti ada masuk juga ini. Nah, masuk jadi contoh pembahasan lain nanti dalam ilmu balaghah. Titik dulu, Ustaz. Gimana, Ustaz nih? Semangat nggak kira-kira kita belajar ilmu balaghah? Ya, lanjut aku. Mat. Ya. Itulah semangat balaghah. Sampai, Ustaz. Kalau kita bisa ilmu balaghah, insya Allah sampai. Balaghah itu kan sampai, Ustaz. Sampai kemana? Wusul ila ma'ani al-Quran. Sampai ke makna-makna Quran. Kita nggak bisa ilmu balaghah, Ustaz. Nggak tahu keindahan Quran. Di mana sih indahnya Quran? Biasa aja. Dibaca, diartikan. Kan? Cuma indahnya di suara, bunyi, cara membaca doang. Tapi keindahan bahasanya kita nggak paham. Makanya yang tahu keindahan Quran itu hanya ulama, kan? Ulama. Kita mah biasa aja. Ya. Oke. Tadi satu kalam baru dianggap fasih, syaratnya 3 juga ya. Selamat dari tanafur kalimatnya, selamat dari lemah susunannya, dan dari takkid, dari berbelit-belit ya. Takkid ada arti khusus ini takkid. Ini lanjut dulu satu. Wat ta'kidu. Jadi takkid juga dibagi 2 nanti. Takkid lafaz, takkid mana. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'qidu ayyakuna al-kalamu khafiyat dalalati alal ma'na al-muradi. Wal khafa'u imma min jihatil lafzi bisababi taqdimi au ta'khiri au faslin wa yusamma ta'qidan lafziyan ka qauli mutanabbi. Ka qauli mutanabbi khaffafat fahum la yafaquna biha bihim siyamun alal hasabi al-agharri dalailu fa in taqdiruhu khafafat bihim siyamun dalailu alal hasabi al-agharri fahum la yatfaquna biha fa imma min jihatil ma'na bisababi isti'mali majazatin wa kanayatin la yufhamu al muradu biha wa yusamma
ta'kidan ma'nawiyan nahu qaulika nasyara al-maliku al-sinatahu fil madinati al-maridan jawasisihi wa sauba nasra uyunahu wa qauluhu saat labu bu'dad dari ankum litaqrubu fataksubu ainai dimu'a litaj muda. Ya. Oke Ustaz. Waduh, ini syair lagi Ustaz nih. Jafakhat. Artinya lupa ini jafakhat, takabur ya. Khafakha, kan mirip-mirip ini. Khafakha. Apalagi ini? Khafakha. Khafakha. Khafakha, bangga juga sama. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'qidu ya. Bermula ta'qid itu ayyakunal kalamu khafiyad dalalah. Itu bahwa adalah satu kalam itu sunyi dilalahnya alal makna terhadap satu makna yang dimaksud. Satu kalam yang ta'qid itu, kalam itu untuk menunjukkan kepada makna yang dimaksud agak tersembunyi lah, nggak terang ya. Ketika dia mengucapkan nggak terang kepada maksudnya. Tidak semua orang bisa paham. Khafiyad dalalah. Kalam itu untuk menunjukkan kepada makna yang dimaksud oleh dia agak tersembunyi. Namanya ta'kid. Bahasa kita berbelit ya. Enggak langsung ke poinnya ya. Bukan the point ya kan, ngobrol kemana-mana. Itu namanya kalam yang berbelit-belit. Ta'kid. Cuma di sini apa yang menyebabkan satu kalam itu jadi dilalah kepada maknanya jadi tersembunyi? Ada dua penyebabnya. Wal khafa'u imma min jihatil lafzi. Bermula khafa, tersembunyinya dilalah kepada makna, adakala dari sisi lafaz. Bisa babi takdimen atau ta'khirin, dengan sebab mendahulukan atau mentakhirkan, au faslin atau memisahkan. Yang lafadznya mestinya ditakhirkan, didahulukan. Yang harusnya didahulukan, ditakhirkan. Yang mestinya langsung disambung, malah dipisah dengan kalimat lain. Gara-gara aturannya tidak tertib, jadilah dilalahnya atau maksudnya jadi tersembunyi. Fayusamma ta'qidan lafdhiyan. Dinamakan akan dianya khafa seperti ini, akan ta'qidan lafdhiyan. Berbelit yang berkaitan dengan lafaz. Nah. Ya, itu dia. Contoh misalkan, kaqaulil mutanabbi, seperti ucapannya si mutanabbi. Jafakhat. Ya, jafakhatnya kita juga bingung mengartikannya. Apa namanya? Besar. Yang atau berbangga. Ya. Berbangga ya. Kalau nggak berbangga. Fasih, kita juga bingung. Gimana? Kalau nggak fasih ya kita juga bingung tuh. Itu dia. Yang fasihnya bingung. Jafakhat wahum la yakhfakhuna biha bihim, ya kan? Ini domernya aja kita bingung ini. Takabur. Dan mereka tidak takabur mereka dengannya, dengan mereka. Ini kan kita nggak paham ini. Siamon oleh sifat-sifat. Ala hasabil agharri. Di atas hasabil agharri. Dalailu. Ini begini dulu cara mengartikannya. Nggak usah diartikan, ya kan? Artinya syair ini sangat berbelit lafadznya. Ada yang mesti didahulukan tapi ditakhirkan. Yang ditakhirkan didahulukan. Makanya jadi maksudnya jadi nggak paham pendengar. Nah, ini khusus syair-syair, pensyair yang keren-keren ini ya. Yang bisa seperti ini. Yang aturannya bagaimana? Nah, ini. Fa inna takdirahu, maka sesungguhnya takdirnya kalam di atas. Jafakhat bihim syiamu dalailu.
sombong dengan mereka oleh sifat-sifat yang menunjukkan ia kepada keturunan yang mulia atau kepada pangkat yang mulia. Wahum, padahal mereka tidak berbangga dengannya sifat-sifat yang menunjukkan kepada pangkat yang tinggi. Ini kan rada normal dikit ya. Jafakat bihim syiamu, artinya di atas ini kan. Jafakat fa'ilnya syiamu. Kemudian biha kembali ke syiamu juga. Kemudian dalailu naik kepada syiamu kan, di pasal kan. Antara na'at dan man'u sudah diselang oleh kalimat lain. Nah, ini yang menyebabkan jadi berbelit. Nah, bahkan kalau kita langsung ketemu syair ini misalkan di kitab yang lain kan, langsung kita bilang ampun dah, susah banget mengartikannya. Itu tandanya takkid. Gitu lebih kurang, Ustaz. Jadi berbangga. Gimana tadi? Berbangga dengan mereka oleh Syam. Oleh Syam itu sifat-sifat ya. Tanda-tanda yang menunjukkan ianya tanda kepada derajat yang tinggi. Padahal tidak berbangga oleh mereka dengannya derajat yang tinggi. Ya. Itu Ustaz. Titik dulu Ustaz. Atau syamah itu artinya juga ini kayak apa namanya? Kalau di badan orang ada hitam itu Ustaz, kayak tanda lahir gitu apa namanya? Hilalat. Bukan tahilalat, tahilalat kecil, ini gede-gede Ustaz. Kan ada orang yang lahir itu ada siamnya, simahnya apa namanya? Ya tanda aja misalnya. Tanda lahir, nggak ada bahasanya, nggak tahu bahasa Indonesia, lupa. Kan ada juga kayak orang lahir kan, di punggungnya ada segini misalkan hitam, ada yang merah. Ya. Nah itu. Ini berbangga dengan mereka oleh tanda-tanda yang menunjukkan ya tanda kepada tinggi kemuliaan. Padahal mereka tidak bangga dengannya. Nah, tapi tadi kan kalau belum disusun seperti ini, maknanya susah ditangkap. Nah, disebut ta'kid lafzi. Itu yang pertama. Kalam yang terbebas dari ta'kid lafzi berarti baru disebut kalam yang fasih. Kalam yang terbebas dari sunyi dilalah. Yang menyebabkan satu kalam itu tersembunyi maksudnya ada dua. Pertama berkenaan dengan lafaz, namanya ta'kid lafzi. Yang kedua berkaitan dengan makna, namanya nanti ta'kid maknawi ini. Wa imma min jihatil makna, ada kala yang menyebabkan sunyi makna satu kalam dari sisi makna. Bisa babis isti'mali majazatin wa kinayatin. Dengan sebab menggunakan majat-majat dan kinayah-kinayah, la yufhamul muradu biha, yang tidak dipahami akan maksud dengannya majat dan kinayah. Dalam kalamnya banyak majat dan kinayah, kinayah yang susah dipahami. Nah, jadi tersembunyi maknanya, wa yusamma dinamakan akan dianya. Khafat dari sisi makna akan ta'kid maknawi. Berbelit-belit yang berkaitan dengan makna. Contoh misalkan. Nahu qaulika, seperti ucapanmu, nasyaral maliku al-sinatahu fil Madinah, telah menyebarkan oleh raja itu akan lidah-lidahnya di dalam kota. Muridan jawasisahu. Hal keadaan engkau itu yang bermaksud akan jasus-jasusnya raja, intelijen. Jawasisah ini jamak dari jasus. Akan intelijennya. Biasa, kalau intelijen itu kinayahnya pakai bukan lidah, tapi mata. Mestinya menyebarkan oleh raja itu akan mata-matanya. Uyunahu, mata-matanya di kota. Di mana-mana ada mata raja, kan? Maksudnya ada intelijen raja. Ini orang mengucapkannya lidah, tapi maksudnya jasus. Nah ini orang nggak paham nih, takut salah paham. Menyebarkan oleh raja itu akan lidah-lidahnya di kota. Hal keadaan engkau itu yang bermaksud akan mata-matanya raja. Wassawabu, yang benar, nasyara uyunahu mestinya. Nasyaral maliku uyunahu fil Madinah. Menyebarkan oleh raja itu akan mata-matanya di kota. Nah ini namanya
Takkid maknawi, karena untuk orang paham lidah maksudnya mata-mata itu susah dipaham. Biasanya mata, baru maksudnya mata-mata. Ya. Masih adakah sahabat Si, semuanya? Masih? masih. Jadi ya Ustaz. Bukannya kayak banyak majazat ini yang dipakai dalam menu itu. Banyak, tapi majaz juga ada aturannya Ustaz. Oh, Nggak gitu. boleh sembarangan. Kayak Zaidun Asadun, majaz kan? Si Zaid Iya. itu singa, tapi ada wajah syabahnya. Kenapa si Zaid diserupakan dengan singa? Karena sama-sama berani. Nggak boleh Oh. seorang penakut. Zaidun penakut. Zaidun kal asadi. Kan nggak boleh. Begitu Ya. juga. Itu ada hubungannya. Kenapa jasus dikinayah dengan mata? Karena jasus itu intelijen. Intelijen biasanya bukan menggunakan lidah. Dia kan memantau kan dengan mata. Atau minimal dengan kuping lah. Untuk mendengar-dengar informasi. Tapi kalau kita menyebutkan kata lidah, maksudnya intelijen mata-mata itu jarang. Jadi salah majaz gitu. Nah, walaupun bisa saja, ya kan? Nah, tapi maksudnya dianggap ini kalam yang tidak fasih. Walaupun ada juga orang yang paham. Nah, kalau kita sekarang kan sering mengatakan, itu hati-hati kalau ngomong sekarang. Mata ada di mana-mana. Maksud kita kamera kan? Ya. Kamera. Sekarang semua orang jadi wartawan soalnya. Apa yang kita lakukan udah ada yang merekam ini. Itu kan mata maksud kita. Tapi maksudnya kamera karena memang merekam. Nah itu udah benar itu kinayahnya. Dinding, hati-hati kita ngomong sekarang. Dinding aja bisa bicara. Maksudnya kadang di balik dinding ada intelijen. Dan seterusnya kan gitu Ustaz. Kalau musim perang. Ya. Atau bahasa kita hati-hati ngomong. Itu tangan raja ada di mana-mana. Maksud tangan raja kan pengawal atau pembela ya. Itu masuk. Kalau maksud kita pembela, kita kinayah dengan tangan itu udah cocok. Nah, ini syair lagi nih. Waqaulihi dan seperti ucapan seorang pensyair, saat lugu bu'adaddar, akan aku cari akan jauhnya rumah, angkum dari kamu litak rubu, supaya kalian mendekat. Wataskubu ainayat dumu'a, dan menuangkan oleh dua mataku akan airnya, akan air mata. Litajumuda, supaya mengering ianya dua mata. Nah, ini saya juga nggak paham ini syair. Jadi intinya di sini nih. Wataskubu ainaya. Aku akan mencari kejauhan rumah dari kamu supaya engkau mendekat. Wataskubu ainaya, dan tertuanglah oleh dua mataku, dan menuang oleh dua mataku akan air matanya litajumuda, supaya keras ianya mata. Jadi kering air mata karena menangis. Jadi menangis biasanya ungkapan kebahagiaan. Bukan ungkapan pelit. Menangis kan karena wujud orang biasanya kalau terharu kan menangis ya. Bahagia, gembira, atau karena sedih. Tapi maksud syair ini, nah ini, haisu kana bil jumudi anis surur. Ya. Sekira-kira mengkinayah ia dengan jumud nih kering air matanya, tentang kegembiraan. Oh gini. Sekira-kira mengkinayah ia dengan jumud, litajumuda, supaya kering ianya mata, tentang gembira. Bersama bahwa sungguh jumud itu dikinayahkan dengannya jumud dari kekikiran waktu menangis. Nah ini. Gimana maksudnya nih syair? Salah tadi. Menuangkan oleh dua mataku akan airnya supaya keras ianya mata, kering ianya mata. Jadi mengkinayahkan ia tentang dengan jumud, dengan kata kering air matanya dari gembira. Ini gembira berarti di sini, hadis ini. Apa syair ini? Dia gembira, dia ungkapkan dengan kering air mata akibat menangis. Kering air mata akibat menangis. Menunjukkan untuk gembira, nggak bisa.
bersama bahwa sungguh jumud dalam bahasa Arab kalau kering air mata itu dikinayahkan dengannya jumud tentang kekikiran waktu menangis. Kekikiran waktu menangis. Apa maksudnya? Orang menangis sehingga air matanya nggak keluar bagaimana? Orang menangis biasanya air matanya banjir saya. Ini ada yang menangis nggak keluar air mata. Kering air matanya, bukan kering karena keluar terus, berarti kering karena nggak keluar-keluar, berarti ini menangisnya pelit, nggak paham Ustaz. Kita lihat dulu nanti syarah syairnya. Taskubu. Sakaba. Kayaknya ini baru semua kita ya di ilmu balaghah Ustaz ya. Saya juga baru mengalir, ya. Sakaba mengalir. Aku akan mencari kejauhan rumah dari kamu supaya kalian mendekat. Supaya kalian mendekat. Kalau kalian mendekat, kita bergembira. Watas kubu dan mengalirlah dua mataku akan airnya. Lita jumuda supaya kering ianya mata. Kering mata. Padahal di sini kelihatannya pensyair ini sedang menggambarkan kegembiraannya. Tapi kegembiraannya diukir atau ditunjukkan oleh dia dengan keringnya matanya. Kira-kira memkinayah ya tentang kering air mata, tentang kegembiraan. Masa gembira diungkapkan dengan kering air mata? Biasanya kalau bahasa Indonesia ya, air mata saya ini udah kering. Apa maksudnya? Air mata saya udah habis ini. Kan sering kita dengar bahasa Indonesia, Ustaz. Saya sudah tidak bisa menangis lagi. Itu apa maksudnya? Udah terlalu susah apa gimana? Sudah tidak bisa menolong lagi. Terlalu sering. Iya, air mata saya udah kering. Saya sudah tidak bisa menangis lagi. Udah nggak ada air mata. Air udah habis, tinggal air mata darah doang. Itu kayaknya mengungkapkan tentang kesusahan, Ustaz ya. Tidak bisa menolong, Gue. Tidak bisa menolong. Ya. Sudah habis untuk pertolongan ke dia gitu. Iya, nah ini berarti ini keringnya air mata dia menggunakannya untuk menunjukkan kegembiraan. Ini yang susah dipahami. Bersama keringnya air mata, biasa kinayah dengannya dari pelit. Maksudnya tadi bukan pelit, dalam arti tidak bisa menolong lagi, udah kering ya. Udah habis. Nah, mungkin begitu Ustaz, nyambung dengan bahasa Indonesia. Ini saya udah nggak bisa menolong, air mata udah kering. Tapi dia menggunakannya untuk surur. Nah, ini yang mukhalafah, yang khofah. Lebih kurang seperti itu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asap sudah. Berarti harus mustarak fil lafzi nih, Guru ya. Ya. Misalkan kita menyatakan asap udah nggak ada lagi ini Ustaz. Apa itu maksudnya Ustaz? Uang sudah habis. Ya. Atau rokok udah habis, asapnya udah habis. Tapi ini masih ada Ustaz, asapnya. Jadi masih nunggu. Nah ini, oke. Allah Akbar. Ini satu lagi Ustaz ya. Masih panjang tapi ini. Oke, kita lanjut. Nah. Oke, siapa yang mau baca? 3. Mustari. Ini bakal jadi ahli balaghah semua ini Ustaz, Masya Allah. Jadi gini Ustaz, dalam bahasa Indonesia juga ada balaghahnya Ustaz. Makanya kadang sebagian penceramah itu memang cocok aja kan, enak didengar kan, karena dia memang fasih. Bahasanya fasih, lisannya fasih, bahasa yang digunakan katanya terpilih kan, enggak garobah. Nah, mudah dipahami ya, itu namanya fasih. Jadi balaghah itu ada dalam semua bahasa. Cuma dalam ilmu bahasa Arab namanya balaghah. Dalam bahasa Indonesia mungkin namanya lain lagi kan. Tapi setiap bahasa itu punya balaghah masing-masing. Atau tidak seperti power speaking itu, Guru? Iya, bisa. Nah. Di bahasa Indonesia Tengku mungkin stylistika dia. Iya.
Iya, oke. Lanjut. 3. Fasahatul mutakallim. Atau saya lanjut. Wah, ini pemungkas nih, penutup nih. 3, fasahatul mutakallim. Fasihnya pembicara ya. Tadi di atas kan, fasih itu sifat kalimat, kalimat yang fasih. Kalam yang fasih. Sekarang mutakalim yang fasih. Wa fasahatul mutakallimi malakatun yaqtadiru biha ala ta'biri anil maqsudi bi kalamin fasihin fi ayyi ghardin kan. Bermula fasahahnya si mutakalim itu satu malakah, satu sifat. Malakah ini satu sifat yang sudah melekat ya, udah jadi tabiat. Satu malakah yang mampu ia dengan malakah itu untuk mengungkapkan tentang maksudnya dengan kalam yang fasih. Fi ayyi ghardin kana, pada apapun maksud ada ia. Itulah seorang pembicara baru disebut fasih ketika dia memiliki sifat yang dengan sifat itu mudah saja untuk mengungkapkan isi hatinya dengan bahasa yang fasih pula dalam tujuan apapun. Nah, itu namanya malakah. Tapi kalau kita masih memaksa-maksa kan, memikirkan dulu, mengatur-ngatur dulu, menyusun kalimat dulu segala macam, itu bukan malakah. Nah, tapi malakah ini sudah biasa aja, mudah saja. Ketika kita pengen berbicara, udah maksud kita tersampaikan dengan baik, bahasanya juga sangat baik. Nah, itu namanya mutakalim yang fasih. Nah. Jadi nggak dibuat-buat, ini malakah namanya. Jadi untuk mendapatkan malakah ini caranya apa? Tentunya banyak bergaul kan. Kalau orang Arab itu ya banyak membaca, mungkin membaca kalam Arab, latihan terus kan, khud harfan kul alfan kan. Ambil satu huruf ulang 1000 kali, kita latih, akhirnya jadi sifat, jadi mudah. Awal-awalnya memang susah, lama-lama itu jadi satu malakah. Nah, itu perlu latihan berarti. Sama kayak penceramah, kayak MZ misalkan. Kalau kita baca biografi beliau dari kecil ternyata sudah latihan pidato kan. Sehingga begitu beliau besar gede udah biasa aja. Nah, apapun yang dikeluarkan jadi indah aja terdengar kan. Pemilihan katanya jadi cocok. Nah, itu udah jadi malakah. Udah selesai nih tentang fasahah. Jadi tadi judul di atas yaitu mukaddimah membahas tentang fasahah dan balaghah. Kita baru selesai tentang fasahah. Balaghah berarti titik dulu. Nah, inilah berarti judulnya berbeda. Nah, begitu Ustaz. Apa kira-kira yang perlu kita kaji ulang? Nah, ini Ustaz. Tadi judulnya kan fasahah dan balaghah. Kita baru membahas separuh judulnya. Fasahah itu jelas, terang, sifat bagi kalimat, sifat bagi kalam, sifat bagi mutakalim. Kalimat yang fasihah, kalam yang fasih, mutakalim yang fasih. Kalimat yang fasih syaratnya 3. Terbebas dari tanafur, terbebas dari mukhalafah qiyas, terbebas dari gharabah kan. Nah, kemudian kalam yang fasih juga sama, nggak ada tanafurnya, kemudian nggak mukhalafah nahu, kemudian nggak dhaifut ta'di ya. Dhaifut ta'lif, susunannya nggak lemah. Nah, kalau mutakalim yang fasih berarti seorang pembicara yang memiliki sifat satu malakah sehingga mudah saja dia mengungkapkan isi hatinya dengan kalam yang fasih. Wallahu a'lam bishawa'il marji wal ma'ad. Nah, titik Ustaz. Kajian ilmu balaghah. Pukul berapa tadi mulai? Ya, Ustaz, pukul 6. Ya.